warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Bahasan kali ini akan dijelaskan oleh Hani Anisya, Elin Febiati, Hani Maharani, Fitria, dan Emilia. Pentingnya pengelolaan MSDM. Nah, pada saat kita mempelajari mata kuliah perilaku organisasi, tentunya kita di sini membahas bagaimana cara manusia berperilaku dan beradaptasi pada lingkungan organisasi ataupun lingkungan sekitar. Dalam bahasan kali ini adalah bagaimana caranya seseorang dapat diterima di bagian organisasi tertentu dengan mengikuti kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang berlaku di organisasi. Nah, lalu seberapa pentingkah pengelolaan manajemen sumber daya manusia menurut teman-teman? SDM merupakan bagian proses perencanaan strategis dan menjadi bagian pengembangan kebijakan dan praktik organisasi. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin ataupun robot, dan semata bukan menjadi sumber daya bisnis. Melainkan pada saat modern ini, manusia atau karyawan sudah dianggap sebagai aset perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada Bapak Edwin B. Filippo. Beliau merupakan seorang guru besar manajemen Arizona. Nah, beliau mengatakan, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau yang biasa disebut POAC terhadap pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemutusan hubungan kerja sumber daya manusia untuk mencapai tujuan sehingga sasaran perorangan, organisasi, dan kemasyarakatan dapat dicapai. Ini membahas mengenai kebijakan dan praktik seleksi. Sedikit membahas mengenai praktik seleksi, tentunya setiap perusahaan memiliki kriteria pegawai yang berbeda-beda. Sama halnya seperti kita memilih pasangan, tentunya antara kriteria saya dan kriteria teman-teman pasti berbeda. Sama halnya dengan perusahaan, seperti itu. Nah, banyak perusahaan yang ingin memiliki pegawai yang bersahabat, ramah, berperilaku baik, atau berkepribadian baik. Dan tidak hanya mengandalkan skill saja, karena skill sebenarnya dapat dilatih. Namun, untuk berkepribadian itu lebih susah dibandingkan dengan melatih skill. Begitu teman-teman. Perusahaan sadar jauh lebih mudah mempekerjakan orang dengan kepribadian yang mereka cari, atau bisa disebut satu frekuensi dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, daripada memilih dengan hanya berdasarkan kecakapan teknis dan kemudian berusaha untuk mengubah kepribadian mereka melalui pelatihan, karena kepribadian sesungguhnya dapat sangat sulit untuk dirubah ketimbang untuk melatih skill pegawai. Pertama-tama, praktek seleksi itu sendiri yaitu suatu pelaksanaan pekerjaan dalam pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik dalam suatu penyaringan lowongan pekerjaan. Praktik seleksi itu sendiri bertujuan untuk menyesuaikan karakteristik individual dengan persyaratan dalam suatu pekerjaan. Apabila suatu manajemen itu gagal untuk mendapatkan memasangkannya secara benar, baik dari kinerja ataupun dari kepuasan karyawannya itu sendiri, maka akan berkurang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan proses seleksi. Yang pertama itu seleksi awal. Seleksi awal di sini bertujuan menggunakan cara penyaringan kasar. Dari penyaringan kasar ini bertujuan untuk memutuskan apakah seorang pelamar itu memenuhi kualifikasi dasar dari pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan atau tidak. Contoh dari seleksi awal itu sendiri seperti formulir aplikasi dan pengecekan latar belakang. Jika si pelamar itu yang tidak memenuhi kualifikasi dasar, maka ia akan ditolak. Selanjutnya masuk ke dalam seleksi substantif. Seleksi substantif di sini yaitu
bertujuan untuk menentukan pelamar yang paling memenuhi kualifikasi dari semua yang memenuhi kualifikasi dasar. Contoh dari seleksi substantif itu sendiri seperti tes tertulis, tes kinerja, dan juga wawancara. Jika seorang pelamar yang memenuhi kualifikasi dasar, namun kualifikasinya lebih rendah dari yang lain, maka ia akan ditolak. Selanjutnya, ketiga yaitu tes simulasi kerja. Tes simulasi kerja di sini yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah pelamar mampu melakukan suatu pekerjaan dengan baik selain dengan mempekerjakannya. Biasanya tes simulasi kinerja ini lebih sukar untuk dikembangkan dan lebih sulit untuk dilakukan daripada tes tertulis. Tes simulasi kerja di sini juga semakin populer selama beberapa dasawarsa terakhir. Dikarenakan fakta bahwa tes semacam ini mempunyai validitas muka yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan tes tertulis. Dua tes simulasi kinerja yang paling terkenal yaitu percobaan kerja dan pusat penilaian. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan wawancara. Wawancara itu sendiri yaitu interaksi empat mata antara pewawancara dari pihak organisasi dan si pelamar. Dalam teknik wawancara itu sendiri, para pelamar diminta untuk mendeskripsikan cara mereka menangani masalah dan situasi yang spesifik pada pekerjaan mereka yang dulu. Biasanya didasarkan atas asumsi bahwa perilaku di masa lalu dapat menjadi prediktor terbaik bagi perilaku manusia. Bukti menunjukkan bahwa wawancara itu sangat penting untuk menilai kemampuan mental, tingkat ketelitian, kemampuan antar personal pelamar. Ketika kualitas-kualitas itu berhubungan di kinerja, di suatu kinerja, validitas wawancara sebagai alat seleksi meningkat dan bisa menurun. Tetapi dalam praktiknya, kebanyakan organisasi menggunakan wawancara lebih dari sekedar alat prediksi kinerja, tetapi sebagai tambahan terhadap kecakapan yang relevan dan spesifik. Biasanya organisasi melihat karakter, kepribadian dari kandidat, harga diri, dan semacamnya untuk menemukan orang yang sesuai dengan kultur dan citra organisasi. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan di sini bertujuan di mana melakukan pengecekan terakhir terhadap dalam pemberian penawaran kerja kepada seorang pelamar. Contoh dari seleksi lanjutan ini seperti tes narkotika dan pengecekan latar belakang. Jika seorang pelamar terbaik yang memenuhi kualifikasi tetapi gagal dalam seleksi lanjutan seperti tes narkotikanya positif dan pengecekan latar belakang yang kurang baik, maka ia akan dinyatakan gagal. Jika seorang pelamar itu lolos dari tahap pertama hingga tahap seleksi lanjutan ini, ia akan melanjutkan ke dalam program pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ini tahapan terakhir dari cara kerja proses seleksi, yaitu program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan itu sendiri bagi karyawan yang kompeten tidak akan selamanya selalu kompeten. Terutama keterampilan bisa melemah dan menjadi usang dan keterampilan baru pun perlu dipelajari. Biasanya program pelatihan dan pengembangan ini menjadi alasan banyak organisasi menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk menyelenggarakan pelatihan formal seperti ini. Program pelatihan mempengaruhi juga dalam perilaku kerja lewat dua cara menurut keuntungannya. Keuntungan yang pertama itu yaitu meningkatkan keterampilan karyawan secara langsung agar mampu menunaikan pekerjaan. Biasanya peningkatan kemampuan dapat memperbaiki potensi karyawan untuk berkinerja dalam level yang lebih tinggi. Dan yang kedua, yaitu meningkatkan keyakinan diri karyawan. Di sini, keyakinan diri itu
adalah harapan seorang bahwa ia mampu menunjukkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu ada jenis pelatihan. Jenis pelatihan terdiri dari 4 jenis pelatihan. Yang pertama adalah kemampuan dasar membaca. Organisasi semakin perlu mengajarkan keterampilan membaca dan matematika dasar bagi para karyawan mereka. Karyawan butuh kecakapan matematis yang lebih untuk memahami cara kendali peralatan yang bersifat numerik. Kemampuan menulis dan membaca yang lebih baik untuk menginterpretasikan lembar proses kerja. Dan keterampilan komunikasi lisan yang lebih baik untuk dapat bekerja dalam tim, yang artinya setiap karyawan diharuskan dapat mampu membaca setiap grafik dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan teknis. Sebagian besar pelatihan yang ada diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan teknis karyawan, yang artinya pekerjaan berubah sering muncul dan berkembangnya teknologi dan metode baru. Sebagai contoh, banyak personel perbaikan otomotif harus melalui pelatihan yang ekstensif untuk memperbaiki dan merawat model yang ada sekarang dengan mesin yang dimonitor komputer, sistem stabilitas elektronik, GPS, sistem tanpa kunci, dan inovasi yang lain. Di samping itu, pelatihan teknik menjadi semakin penting karena perubahan yang terjadi dalam desain organisasi. Saat ini, organisasi membutuhkan struktur semakin rata memperkenalkan penggunaan tim, yang artinya setiap karyawan harus bisa mengoptimalisasikan cara kerja teknis dengan cara kerja manual. Saat organisasi membuat strukturnya semakin rata dan memperkenalkan penggunaan tim dan meminimalkan hambatan antar departemen, karyawan perlu menguasai tugas dan variasi yang lebih luas dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana organisasi mereka berjalan. Sebagai contoh, restrukturisasi pekerjaan di Miller Brewing Co. dengan memanfaatkan tim mereka mendorong manajemen untuk memperkenalkan program literasi bisnis yang komprehensif untuk membantu karyawan memahami lebih baik kompetensi dan keadaan dalam industri bir, di mana penghasilan perusahaan berasal dan bagaimana biaya dikalkulasi dan di mana karyawan berperan dalam rantai nilai perusahaan. Baik, kemudian yang ketiga adalah keterampilan antar personal. Hampir semua karyawan merupakan anggota dari suatu unit kerja, dan kinerja mereka sampai tingkat tertentu bergantung kepada kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan rekan kerja dan atasan mereka. Beberapa karyawan mempunyai keterampilan antar personal yang sangat baik, tetapi beberapa yang lain masih membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, tujuan pelatihan ini mencakup belajar untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi pengomunikasi ide yang lebih jelas, dan menjadi anggota tim yang lebih efektif. Yang keempat atau terakhir adalah kemampuan memecahkan masalah. Para manajer dan banyak karyawan lain melakukan tugas non-rutin harus memecahkan masalah dan pekerjaan mereka. Pelatihan ini bertujuan untuk mempertajam kemampuan logika mereka untuk membuat pertimbangan dan untuk mengidentifikasikan masalah, seperti halnya kemampuan mereka untuk memahami hukum sebab akibat. Pelatihan pemecahan masalah ini telah menjadi bagian besar dari hampir semua organisasi untuk memperkenalkan tim yang mandiri atau mengimplementasikan program manajemen yang berkualitas. Pada slide selanjutnya, bagaimana dengan pelatihan etika? Sebuah survei mutakhir ditemukan bahwa sekitar 75% karyawan yang bekerja di 1.000 perusahaan pada Amerika Serikat menerima pelatihan etika. Pelatihan ini mencakup program orientasi karyawan baru yang dijadikan sebagai dari program pelatihan pembangunan yang berkelanjutan atau yang ditawarkan pada semua karyawan, sebagai usaha untuk periodik untuk meningkatkan mereka atas prinsip-prinsip etis. Akan tetapi masih diragukan apakah etika adalah sesuatu yang dapat benar-benar diajarkan kepada orang lain. Beberapa kalangan kritikus berargumen bahwa etika itu didasarkan pada nilai, dan sistem nilai sudah diterapkan sejak awal kehidupan kita. Pada pengusaha mempekerjakan orang-orang, nilai-nilai mereka sudah mapan. Pada kritikus tersebut juga mengatakan bahwa masalah etis tidak bisa secara formal diajarkan, tetapi harus dipelajari berdasarkan contoh atau dari pengalaman. Pendukung pelatihan etika berpandangan bahwa nilai ini bisa dipelajari dan berubah setelah masa kanak-kanak. Dan bahkan jika nilai-nilai itu tidak bisa berubah,
Pelatihan etika akan tetap efektif karena membantu karyawan mengenali berbagai dilema etis dan menyadari masalah-masalah etis yang mendasari tindakan mereka. Argumen lain adalah bahwa pelatihan etis mempertegas kembali harapan organisasi agar anggota-anggotanya bertindak secara etis. Dalam cakupan luas, karyawan diharuskan bersikap sopan santun dan beretika yang baik untuk menjaga citra perusahaan. Baik, slide berikutnya adalah metode pelatihan. Metode pelatihan diklasifikasikan menjadi formal atau informal dan on the job atau off the job. Secara historis, pelatihan berarti pelatihan formal. Pelatihan ini direncanakan sebelumnya dan mempunyai format yang terstruktur rapi. Namun, sebagian besar pelatihan di tempat kerja terdiri atas pelatihan informal, tidak struktur, tidak terencana, dan bisa diadaptasikan dengan mudah pada situasi individunya untuk mengerjakan keterampilan dan membuat karyawan tidak ketinggalan zaman. Pada kenyataannya, kebanyakan pelatihan informal tidak lain adalah para karyawan yang saling memberikan bantuan. Mereka saling berbagi informasi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Pelatihan on the job mencakup rotasi kerja magang, tugas belajar, dan program monitoring formal. Keberatan utama terhadap pelatihan ini adalah seringkali mengganggu kerja. Oleh karena itu, organisasi menyelenggarakan pelatihan off the job. Pelatihan off the job meliputi menonton video, seminar umum, program belajar sendiri khusus internet, kelas televisi satelit, dan aktivitas kelompok yang menggunakan permainan peran dan studi kasus. Beberapa orang dapat menyerap informasi secara lebih baik ketika mereka membaca. Orang-orang ini dapat menggunakan komputer hanya dengan duduk dan membaca petunjuknya. Beberapa orang belajar dengan baik melalui observasi. Mereka memperhatikan orang lain kemudian meniru perilaku yang telah mereka lihat itu. Beberapa orang belajar melalui mendengarkan dan menyerap informasi. Orang-orang ini lebih suka menggunakan komputer biasanya dengan mendengarkan rekaman. Orang yang lebih suka gaya belajar dengan berpartisipasi. Mereka ingin duduk, menyalakan komputer, dan mendapatkan pengalaman langsung dengan praktik. Itu merupakan serangkaian dari pelatihan formal. Yang membahas efektivitas organisasi dan efektivitas kebijakan dan praktek MSDM. Sebuah organisasi yang betul-betul efektif adalah organisasi yang mampu menciptakan suasana kerja di mana para pekerja tidak hanya melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan saja, tetapi membuat suasana supaya pekerja lebih bertanggung jawab, bertindak secara kreatif demi peningkatan efisiensi dalam usaha mencapai tujuan. The conception of effectiveness depends on the how organization is viewed. 3 pendekatan dalam memahami efektivitas menurut Strauss 1985 adalah pendekatan tujuan, the goal optimization approach, pendekatan sistem system theory approach, dan pendekatan kepuasan partisipan stratification model. Pendekatan tujuan suatu organisasi berlangsung pada upaya mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, efektivitas dipandang sebagai goal achievement goals, atau pencapaian sasaran dan upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas suatu program dikatakan efektif jika tujuan akhir program tercapai. Dengan perkataan lain, pencapaian tujuan merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas. Kemudian pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang efektivitas sebagai kemampuan organisasi dalam mendayagunakan segenap potensi lingkungan serta memfungsikan semua unsur yang terlibat. Efektivitas diukur dengan meninjau sejauh mana berfungsinya unsur-unsur dalam sistem mencapai tujuan. Kemudian, pendekatan kepuasan partisipasi. Dalam pendekatan ini, individu berpartisipan ditempatkan sebagai acuan utama dalam menilai efektivitas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan organisasi ditentukan oleh kualitas partisipasi kerja individu. Selain itu, motif individu dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas partisipasi, sehingga kepuasan individu-individu menjadi hal yang penting dalam mengukur efektivitas organisasi.
4 faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, adanya dukungan atas partisipasi masyarakat. Yang keempat, adanya sistem nilai yang dianut. Ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pada efektivitas. Nah, di sini menurut Richard M. Street menyebutkan ada 4 faktor yang mempengaruhi pada efektivitasnya. Nah, apa aja sih efektivitas? Nah, yang pertama yaitu ada karakteristik organisasi, yang kedua yaitu karakteristik lingkungan, yang ketiga ada karakteristik pekerja, dan yang keempat ada karakteristik manajemen. Nah, karakteristik organisasi ini adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap, relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia. Nah, dalam susunan sumber daya manusia ini terdapat dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, dalam hal ini, struktur ini merupakan cara yang unik untuk menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, dalam struktur ini, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada. Yang kedua yaitu karakteristik lingkungan. Di sini karakteristik lingkungan ini dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah lingkungan eksternal dan yang kedua adalah lingkungan internal. Nah, di sini lingkungan eksternal ini berada pada luar batas organisasi atau perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, keputusan dan pengambil tindakan. Nah, untuk lingkungan internal sendiri dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhannya itu mencangkup dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pekerja, di mana faktor ini yang berpengaruh terhadap sebuah efektivitasnya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak sekali perbedaan. Nah, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan ini sangat penting dalam upaya mencapai tujuan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, jadi apabila suatu organisasi ini menginginkan keberhasilan, maka organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasinya. Keempat, yaitu karakteristik manajemen. Nah, di mana strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua hal yang ada di dalam organisasi atau sebuah perusahaan, sehingga efektivitasnya itu tercapai. Nah, dalam kebijakan dan prakteknya, manajemen merupakan alat bagi si pemimpin. Kenapa? Karena untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai keberhasilan dan keberhasilan atau tujuan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, dalam melaksanakan kebijakan dan praktek ini, manajemen harus memperhatikan manusia, bukan hanya strategi dan mekanismenya saja, tetapi ada juga mekanisme yang harus yang meliputi penyusunan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menunjang pada efektivitasnya. Nah, dalam kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia secara umum dapat dikatakan efektif bila kebijakan dan prakteknya itu berlangsung dapat mendukung tercapainya tujuan sebuah organisasi secara spesifik ya. Nah, kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia ini di dalam organisasi atau di dalam perusahaan dapat dikatakan efektif dengan menilai melalui sejumlah hal berikut seperti menilai dalam sejauh mana sih kebijakan sumber daya manusia yang ada menunjang sasaran atau strategi sumber daya manusianya, ataupun bisa dinilai dari sejauh mana sih keterkaitan terapan kebijakan dan praktek-praktek sumber daya manusia dengan hasil. Bisa juga dinilai dari apakah kinerja karyawan itu meningkat atau menurun, ataupun di slide berikutnya akan dari menjelaskan tentang orientasi karyawan evaluasi kepada kinerja. pelanggan itu meningkat atau menurun, atau baik atau buruknya, ataupun bisa dinilai dari apakah pendelegasian wewenang pengambil keputusan itu berjalan efektif. Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dikatakan efektif
untuk menunjang organisasi dan perusahaan yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi dan apa yang harus dievaluasikan. Nah, di sini evaluasi performance dengan beberapa tujuan di antara lain, yaitu yang pertama untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan-keputusan umum terkait sumber daya manusia seperti promosi ataupun transfer. Nah, terus yang kedua mengidentifikasi kebutuhan training dan pengembangan sumber daya manusianya itu seperti apa. Terus yang ketiga, sebagaimana sih kriteria untuk menilai atau memvalidasi seleksi dan program pengembangan yang akan dilaksanakan. Terus yang keempat, sebagai feedback bagi karyawan itu tuh sendiri bagaimana, apakah sebagaimana penilaian bagi performasi individu yang terkait mengenai bagaimana organisasi melihat kinerja mereka, apakah si karyawan organisasi akan melihat kinerja mereka tuh seperti apa, apakah baik atau tidak. Kalau misalkan organisasi melihat karyawannya itu baik, maka dari situ karyawan akan mendapat feedback dari organisasi atau perusahaan. Terus selanjutnya, sebagai dasar penilaian reward dalam hal ini membantu dalam memutuskan siapa yang akan mendapatkan penghargaan atau prestasi kerja yang akan diraih. Nah, ini berhubungan yang tadi yang sebelumnya, feedback bagi karyawan. Nah, bila karyawan itu kinerjanya baik, akan mendapatkan reward atau penghargaan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah penilaian terhadap performasi melalui sejumlah kriteria mempengaruhi perilaku dan apa yang dikerjakan oleh si karyawan. Nah, beberapa kriteria populer yang meraih performasi adalah seperti sifat-sifat karyawan itu seperti apa, terus perilaku karyawan itu seperti apa, dan juga tugas-tugas individunya berjalan baik atau tidak. Selanjutnya ada metode evaluasi performance. Di sini tuh menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Terdapat 6 metode di sini. Yang pertama ada esai tertulis. Di sini tuh dijelaskan bahwa esai tertulis tidak membutuhkan formulir yang kompleks ataupun pelatihan yang rumit. Karena metode ini tuh paling mudah. Hanya menuliskan perubahan apa saja yang terjadi ketika pertama kali memasuki organisasi sampai dengan sekarang. Yang kedua ada critical incidents. Dengan metode ini, pengevaluasian atau dalam hal ini adalah seorang manajer yang harus-menerus mencatat perilaku dari karyawan, entah itu perilaku yang positif maupun negatif. Yang ketiga ada graphic rating scale, merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menilai kinerja pegawai menggunakan skala-skala tertentu untuk mengukur faktor-faktor kinerja karyawan. Jadi yang diukur di sini tuh kurang lebih inisiatif dan tanggung jawab si pegawainya. Yang keempat ada behaviorally anchored rating scale. Adalah sistem pengukuran yang menilai karyawan atau peserta pelatihan sesuai dengan kinerja dan pola perilaku tertentu. Yang kelima ada metode ranking. Adalah metode penilaian yang membandingkan suatu karyawan dengan karyawan lainnya. Kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Hanya saja metode ini tuh sangat sulit dilakukan, bukan sangat tapi sulit dilakukan karena terkadang ada juga karyawan yang memiliki kinerjanya sebanding atau sama. Yang keenam ada metode checklist. Di sini tuh daftar periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang terbentuk pernyataan. Kurang lebihnya itu sama kayak esai tertulis, hanya saja yang menilai layak atau tidaknya adalah Human Resource Department dengan memberikan tanda centang ataupun tanda X. Selanjutnya akan menjelaskan isu tentang kebijakan sumber daya manusia. Keterkaitan antara individu dalam organisasi
dengan kebijakan dan praktek MSDM. Kebijakan dan praktek MSDM dalam suatu organisasi dapat diartikan secara berbeda-beda oleh tiap individu dalam organisasi tersebut. Menurut Guzo Nunan 1994, pesan-pesan yang disampaikan sering dipahami dengan sangat istimewa, yaitu dua karyawan dapat membaca praktik yang sama secara berbeda-beda. Hal ini tuh disebabkan adanya interpretasi yang berbeda-beda dari tiap individu terhadap suatu kebijakan perusahaan atau organisasi yang akan mempengaruhi terhadap praktek MSDM-nya. Makanya dari sini tuh seorang manajer atau seorang atasan harus menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan si perusahaan agar tidak terjadinya keambiguitas antara para pekerja atau para bawahan. Yang terakhir ada kesetaraan kesempatan bekerja atau Equal Employment Opportunity, disingkat EEO. Salah satu isu terkait kebijakan dan praktek MSDM adalah mengenai kesempatan kerja atau Equal Employment Opportunity. Kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan berarti kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menempati jabatan atau pekerjaan tertentu tanpa memandang jenis kelamin, gender, maupun kekurangan fisik dan perbedaan agama, kepercayaan maupun etnis. Jadi sangat jelas ya dijelaskan kalau tidak peduli siapapun di dalam suatu organisasi, jika ia layak dan memang bertanggung jawab untuk jabatan tersebut, maka ia akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai maksudnya untuk mendapatkan kenaikan jabatan ataupun kenaikan gaji.